Ji-an merupakan aktris muda papan atas yang sebelumnya dikenal sebagai seorang idol. Demi menjaga bentuk tubuhnya, ia menjalani latihan berat setiap hari, meski berat badannya hanya sekitar 40 kg. Suatu pagi, ia kesal karena timbangan menunjukkan kenaikan setengah kilogram. Manajernya hanya bisa diam, sebab sehari sebelumnya, dialah yang memaksa Ji-an makan lebih banyak, agar tidak tumbang di tengah jadwal yang padat. Beberapa hari lagi, Ji-an akan menghadiri festival film bergengsi yang dipenuhi para bintang ternama. Ia ingin tampil sempurna dan menjadi pusat perhatian di karpet merah. Saat menuju lokasi acara, ia membaca artikel yang membandingkannya dengan Yi-jin, aktris muda yang kini menjadi rival terbesarnya. Awalnya, pihak agensi telah berjanji mengatur agar Ji-an berjalan di karpet merah setelah Yi-jin, karena peserta yang muncul belakangan biasanya mendapat sorotan media lebih besar. Namun rencana itu gagal. Ji-an justru dijadwalkan tampil lebih dulu, sehingga kemunculannya hanya akan menjadi pembuka sebelum Yi-jin. Mendengar kabar tersebut, Ji-an langsung meluapkan amarahnya kepada sang agen, meski orang itu adalah direktur agensinya sendiri. Ia menyalahkan kegagalan mengatur jadwal dan menganggap agennya tidak becus bekerja. Namun sekeras apapun protesnya, keputusan panitia tetap tidak bisa diubah. Tak ingin kalah, Ji-an menyusun rencana nekat. Ia memerintahkan manajernya merekayasa kecelakaan lalu lintas ringan agar memiliki alasan datang terlambat. Dengan begitu, ia tetap bisa muncul setelah Yi-jin sesuai keinginannya. Di sisi lain, Yi-jin mengetahui kabar kecelakaan tersebut dan langsung menyadari bahwa semua itu hanyalah sandiwara Ji-an. Meski begitu, ia sudah menyiapkan cara untuk menggagalkan rencana rivalnya. Saat Yi-jin berjalan di karpet merah, seluruh kamera tertuju kepadanya. Namun beberapa detik kemudian mobil Ji-an tiba. Para fotografer langsung mengalihkan perhatian dan berbondong-bondong mengabadikan kedatangannya. Merasa berhasil mencuri sorotan, Ji-an sempat puas. Namun Yi-jin tiba-tiba menghampirinya, merangkul lengannya, dan berpura-pura menunjukkan hubungan yang akrab. Aksi itu membuat semua kamera justru memotret mereka berdua, sehingga perhatian media terbagi rata. Di depan kamera, keduanya kembali saling adu strategi. Yi-jin sengaja mundur agar Ji-an menjadi pusat perhatian, tetapi Ji-an ikut mundur. Tak satu pun mau mengalah, sementara senyum ramah yang mereka tunjukkan hanyalah kepura-puraan. Setelah memasuki aula, mereka bahkan duduk berdampingan. Para tamu mengira hubungan keduanya sangat dekat, padahal Yi-jin menyimpan dendam yang telah lama dipendam. Saat masih menjadi anggota grup idol, hanya Ji-an yang berhasil mencuri perhatian publik berkat bakat dan visualnya. Popularitas grup sepenuhnya bergantung padanya. Namun setelah Ji-an keluar untuk fokus menjadi aktris, grup itu bubar dan para anggota lain kehilangan arah. Sejak saat itulah Yi-jin bertekad mengejar karir akting demi mengalahkan Ji-an. Usahanya membuahkan hasil, kini ia telah menjadi aktris sukses, dan satu-satunya tujuan yang tersisa adalah mengalahkan rival lamanya itu. Pada malam penghargaan, Ji-an dan Yi-jin sama-sama masuk nominasi aktris pendatang baru terbaik. Ji-an sangat yakin akan menang, namun ketika nama pemenang diumumkan, trofi justru jatuh ke tangan Yi-jin. Dan pengorbanannya terasa sia-sia, karena penghargaan yang paling diinginkannya berhasil direbut oleh orang yang paling ia benci. Sesampainya di rumah, Ji-an terus menangis di dalam kamar. Manajernya dan Pak Kim saling mendorong satu sama lain, karena tak ada yang berani menenangkan wanita tersebut. Tak lama kemudian, Ji-an keluar dari kamar dan mengejutkan mereka. Bukannya mengamuk, ia justru masuk ke dapur lalu memasak berbagai hidangan dalam jumlah besar. Kemampuan memasaknya ternyata luar biasa, hingga meja makan dipenuhi makanan lezat. Namun, manajer dan Pak Kim tahu, semua itu bukan bentuk perhatian. Ji-an berniat menghukum mereka dengan memaksa menghabiskan seluruh makanan yang telah dimasaknya. Sebelum makan dimulai, Ji-an meminta pendapat jujur mengenai kemampuan aktingnya. Ia ingin tahu apakah dirinya memang kalah dari Yi-jin dan berjanji tidak akan marah jika menerima kritik. Pak Kim memilih bermain aman dengan memuji habis-habisan akting Ji-an. Sebaliknya, sang manajer memberikan penilaian yang sangat jujur. Menurutnya, akting Ji-an masih kaku dan terasa hampa.
Ia hanya mengucapkan dialog tanpa benar-benar menyampaikan emosi kepada penonton. Tanpa disadari sang manajer, wajah Ji-an perlahan berubah muram. Pak Kim hanya bisa pasrah karena tahu amarah Ji-an tinggal menunggu waktu. Benar saja, Ji-an akhirnya meledak. Ia menghujamkan pisau ke ayam panggang di atas meja hingga membuat kedua pria itu terkejut, lalu tetap memaksa mereka menghabiskan semua makanan sebagai hukuman. Malam itu, Ji-an tidak bisa tidur. Kritik sang manajer terus terngiang di kepalanya, terutama ucapan bahwa aktingnya tidak memiliki jiwa. Ia mulai bertanya-tanya mengapa dirinya begitu sulit menunjukkan emosi di depan kamera. Jawaban itu ternyata berakar dari masa kecilnya. Sejak kecil, ibunya memaksa Ji-an masuk ke dunia hiburan. Suatu hari, saat seorang aktris cilik lupa dialog, Ji-an membantu membisikkan kalimatnya agar proses syuting berjalan lancar. Alih-alih dipuji, sang ibu justru memarahinya habis-habisan. Menurutnya, Ji-an seharusnya membiarkan anak itu gagal, agar kesempatan tersebut berpindah kepadanya. Sejak saat itu, ibunya terus menanamkan bahwa dunia hiburan adalah tempat yang kejam, dan orang yang berhati lembut hanya akan kalah. Ajaran itu perlahan mengubah Ji-an. Bahkan ketika anak yang pernah ia bantu datang memberikan permen sebagai ucapan terima kasih, Ji-an membuang semuanya tanpa ragu. Sejak saat itu, ia tumbuh menjadi pribadi yang dingin dan menutup rapat seluruh perasaannya. Keesokan harinya, Ji-an kembali bertemu Yi-jin di ruang rias. Keduanya kembali saling menyindir seperti biasa. Setelah Yi-jin pergi, seorang penata rias mencoba menjelek-jelekan rivalnya itu dengan menyebarkan gosip bahwa kemenangan Yi-jin diperoleh karena memiliki hubungan khusus dengan produser. Ji-an langsung menghentikan gosip tersebut. Meski membenci Yi-jin, ia mengaku paling tidak suka dengan orang yang gemar membicarakan keburukan orang lain di belakang. Di tempat lain, Pak Kim semakin pusing karena banyak sutradara ternama mulai menolak bekerja sama dengan Ji-an. Popularitasnya memang tinggi, tetapi kemampuan aktingnya dianggap belum cukup meyakinkan. Melihat kondisi itu, sekretaris Pak Kim mengusulkan agar Ji-an menjalani terapi psikologis. Menurutnya, trauma masa lalu mungkin menjadi penyebab Ji-an sulit memahami emosi. Awalnya, Ji-an menolak mentah-mentah karena menganggap terapi hanya untuk orang gila. Namun setelah mendengar penjelasan bahwa psikiater dapat membantu membuka kembali emosi yang selama ini terkunci, ia akhirnya bersedia mencobanya. Meski sudah bersedia menjalani terapi, Ji-an tetap datang dengan sikap penuh pertahanan. Psikiater yang menanganinya bernama Un-han, seorang dokter dengan metode yang berbeda dari kebanyakan. Ia tidak meminta pasien menghindari emosi negatif, tetapi justru mengajak mereka menghadapinya secara langsung agar dapat mengendalikannya. Sebagai contoh, Un-han pernah menangani seorang remaja yang terus memendam keinginan membalas dendam kepada para perundungnya. Alih-alih melarang pikiran itu, ia meminta pasien tersebut melampiaskannya melalui imajinasi. Menurutnya, emosi yang terus ditekan hanya akan menjadi bom waktu jika tidak diselesaikan dengan benar. Kini giliran Ji-an menjalani sesi konsultasi. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan dan melakukan tes psikologi sederhana, Un-han menyimpulkan bahwa Ji-an selalu berusaha mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Sikap dinginnya bukan karena tidak memiliki perasaan, melainkan karena takut kembali disakiti. Meski Ji-an belum menceritakan masa lalunya, Un-han menduga luka batinnya berasal dari hubungan dengan kedua orang tuanya. Ji-an langsung membantah dan bersikeras mengatakan keluarganya baik-baik saja. Namun Un-han tidak percaya. Ia bahkan menebak bahwa Ji-an memiliki trauma terhadap ruangan tertutup dan hujan, seolah pernah mengalami pengalaman mengerikan saat kecil. Ucapan itu membuat Ji-an terdiam karena tebakan tersebut tepat sasaran, meski ia tetap memilih menyangkal semuanya. Merasa Ji-an belum siap terbuka, Un-han meninggalkannya sendirian di ruang konsultasi agar ia memiliki waktu menenangkan diri. Namun tiba-tiba hujan deras turun dan listrik gedung padam. Pada saat yang sama, pintu ruangan macet dan terkunci dari dalam. Dalam sekejap, Ji-an dilanda kepanikan hebat. Ia berteriak meminta tolong sambil memukul pintu berkali-kali. Tubuhnya gemetar, napasnya memburu, dan rasa takut yang selama ini ia pendam kembali muncul. Mendengar teriakan itu, Un-han langsung berlari. Ia baru teringat bahwa pintu tersebut memang sempat rusak tetapi belum diperbaiki. Tanpa ragu, ia menabrakkan tubuhnya berkali-kali hingga akhirnya pintu berhasil dijebol. Di dalam ruangan, Ji-an terlihat meringkuk di sudut sambil memegangi dada. Napasnya sesak dan tubuhnya terus bergetar akibat serangan panik yang dipicu trauma masa kecilnya.
Unhan tetap tenang. Ia membimbing Ji-an mengatur napas sedikit demi sedikit sambil memintanya mengikuti hitungan yang ia berikan. Perlahan kondisi Ji-an mulai stabil, tetapi tenaga dan pikirannya sudah benar-benar terkuras. Tak lama kemudian, Ji-an kehilangan kesadaran dan jatuh ke pelukan Unhan. Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit. Begitu mendengar kabar tersebut, Pak Kim langsung datang dengan penuh amarah. Ia sempat mengancam akan menuntut Unhan karena menganggap terapi itu telah membahayakan Ji-an. Namun di luar dugaan, Ji-an justru membela sang dokter. Ia menjelaskan bahwa semua itu murni kecelakaan dan Unhan tidak melakukan kesalahan apapun. Saat mendengar penjelasan itu, sang manajer tiba-tiba teringat pada dialog film yang selama ini berkali-kali dilatih Ji-an. Dulu, dialog tersebut selalu terdengar datar. Tetapi kali ini, Ji-an mengucapkannya dengan emosi yang begitu nyata. Dari situlah sang manajer menyadari penyebab utama kelemahan Ji-an sebagai aktris. Ia baru mampu menampilkan akting terbaik ketika benar-benar merasakan emosi yang sama dengan karakter yang diperankannya. Sementara itu, Unhan hanya duduk sendirian di lorong rumah sakit. Ia tidak berani masuk ke ruang perawatan dan terus menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menimpa Ji-an. Ketika Ji-an sedang membaca naskah di kamar perawatan, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" Ia langsung menoleh ke segala arah. Namun, selain manajernya yang sedang tertidur, tidak ada seorang pun di dalam ruangan. Karena mengira hanya salah dengar, Ji-an membangunkan manajernya. Pria itu mengaku tidak mengatakan apapun karena sejak tadi tertidur lelap. Tak lama kemudian, hujan kembali turun. Trauma masa kecil Ji-an kembali muncul hingga ia takut berada sendirian. Dengan wajah malu, ia akhirnya meminta sang manajer tetap menemaninya di rumah sakit. Di sisi lain, setelah pulang dari rumah sakit, Unhan mampir ke warung makan langganannya. Pemilik warung membantu mengompres memar di lengannya, luka yang ia dapat saat mendobrak pintu untuk menyelamatkan Ji-an. Lucunya, pria yang tadi terlihat begitu gagah, kini meringis kesakitan hanya karena lengannya disentuh sedikit. Tingkahnya membuat suasana menjadi jauh lebih santai. Beberapa hari kemudian, Ji-an kembali bekerja. Pak Kim mengatur pertemuan dengan sutradara Moon, salah satu sutradara paling bergengsi di industri film, untuk membahas pemeran utama wanita dalam proyek terbarunya. Sesampainya di lokasi, Ji-an terkejut karena Yi Jin juga hadir sebagai kandidat. Dari awal saja sudah terlihat bahwa sutradara Moon lebih tertarik kepada rivalnya itu. Sebagai pembuka, sang sutradara bertanya film karyanya mana yang paling disukai Ji-an. Tanpa ragu ia menjawab The Lonely Island, dan mengatakan bahwa film tersebut menggambarkan perjuangan seseorang yang putus asa demi bertahan hidup. Jawaban itu justru membuat sutradara Moon tertawa. Menurutnya, Ji-an hanya menghafalkan jawaban agar terlihat pintar, dan bahkan belum benar-benar memahami isi film tersebut. Ia menjelaskan bahwa The Lonely Island bukan sekedar tentang keputusasaan, melainkan sisi tergelap manusia yang rela mengorbankan orang lain demi bertahan hidup. Tak berhenti di situ, sutradara Moon mulai meremehkan Ji-an. Ia menilai Ji-an terlalu arogan, minim pengalaman hidup, dan selama ini hanya mendapatkan peran karena kekayaan serta popularitasnya. Semua ucapan itu akhirnya memancing reaksi Ji-an. Namun bukannya marah, ia justru tersenyum tipis lalu bertanya, "Apa Anda menyukai saya?" Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam. Ji-an kemudian membalas setiap sindiran sang sutradara tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Ia mengakui bahwa popularitasnya memang sering dimanfaatkan produser untuk menarik penonton, tetapi bukan berarti ia membeli peran dengan uang. Menurutnya, justru banyak pihak yang membutuhkan dirinya. Ji-an juga menegaskan bahwa sutradara Moon salah memahami film buatannya sendiri. Baginya, sisi tergelap manusia lahir karena keputusasaan. Ketika seseorang sudah kehilangan harapan, ia akan melakukan apa saja demi bertahan hidup, termasuk mengorbankan orang lain. Ia bahkan mengatakan bahwa sutradara Moon yang lahir dari keluarga kaya tidak akan pernah benar-benar memahami rasa putus asa tersebut. Ruangan langsung hening. Bahkan Yi Jin yang sejak tadi hanya menyaksikan, ikut terkejut melihat keberanian Ji-an membantah seorang sutradara sebesar Moon. Setelah mengatakan semua yang ingin ia sampaikan, Ji-an memilih pergi tanpa rasa menyesal. Tak seorang pun menyangka,
Keberanian itulah yang diam-diam membuat sutradara Moon mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Di luar ruangan, Pak Kim langsung mengejar Ji-an dan memintanya kembali untuk meminta maaf kepada sutradara Moon. Ia khawatir pertengkaran tadi akan menghancurkan karir mereka di industri hiburan. Namun Ji-an sama sekali tidak menyesal. Menurutnya, kehilangan satu sutradara bukanlah akhir segalanya. Selama masih memiliki kemampuan dan uang, ia yakin masih bisa membangun karirnya sendiri. Tak lama setelah itu, Pak Kim menerima telepon dari ibu Ji-an yang tinggal di Amerika. Meski berada di luar negeri, wanita itu selalu ikut campur dalam setiap keputusan penting, termasuk urusan kontrak kerja putrinya. Di tempat lain, seorang petugas kebersihan bertemu kembali dengan pria yang dulu menipunya hingga kehilangan seluruh tabungannya. Melihat orang yang telah menghancurkan hidupnya, dendam lama kembali muncul di dalam hatinya. Sementara itu, Sekretaris Unhan datang tergesa-gesa membawa kabar mengejutkan. Seorang wanita baru saja membunuh pria di dalam lift. Yang membuat Unhan terkejut, pelaku pembunuhan itu adalah Dongchi, mantan pasien yang pernah menjalani terapi dengannya. Unhan langsung teringat bahwa Dongchi memang menyimpan kebencian mendalam terhadap pria tersebut. Dulu ia menyuruh Dongchi melampiaskan kemarahannya melalui imajinasi agar emosinya tidak terus terpendam. Namun kini, imajinasi itu berubah menjadi kenyataan. Kasus tersebut langsung menjadi sorotan media. Banyak orang menuduh metode terapi Unhan sebagai penyedap pembunuhan, hingga ia dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Di sisi lain, Ji-an terus menyalahkan dirinya karena telah kehilangan kendali saat berhadapan dengan sutradara Moon. Ia yakin kesempatan berkarir bersama sutradara ternama itu sudah benar-benar hilang. Namun dugaan itu ternyata salah. Pak Kim tiba-tiba menelpon dan mengabarkan bahwa sutradara Moon justru memilih Ji-an sebagai pemeran utama wanita dalam film barunya. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, terutama Yi Jin yang sejak awal yakin akan mendapatkan peran tersebut. Menurut sutradara Moon, Yi Jin memang berbakat, tetapi Ji-an memiliki keberanian dan kegilaan yang tidak dimiliki siapapun. Kekalahan itu membuat Yi Jin sangat marah. Ditambah lagi, sponsor terbesar yang selama ini mendukung karirnya memutuskan kerjasama. Demi membalas Ji-an, Yi Jin diam-diam memberikan sejumlah uang kepada asistennya dan menyuruhnya menjalankan sebuah rencana. Saat itu, Ji-an baru saja selesai menandatangani kontrak dengan sutradara Moon. Kebahagiaannya langsung sirna ketika sekretaris sang sutradara datang membawa kabar mengenai skandal yang sedang viral. Setelah melihat video tersebut, Pak Kim langsung mengenali wanita yang mengaku sebagai korban. Ia adalah Midong, mantan penata rambut pribadi Ji-an. Memang benar, Ji-an pernah memarahinya. Namun video yang beredar telah dipotong sedemikian rupa sehingga alasan sebenarnya tidak pernah terlihat. Akibatnya, publik hanya melihat Ji-an sebagai pelaku perundungan. Ji-an ingin segera menghubungi Midong untuk meminta penjelasan, namun Pak Kim melarangnya. Jika ia menghubungi korban saat situasi sedang panas, publik justru akan menganggapnya sedang mengintimidasi. Tak lama kemudian, satu demi satu perusahaan memutus kontrak kerjasama dengan Ji-an. Telepon terus berdatangan, bukan menawarkan pekerjaan, melainkan menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat skandal tersebut. Hanya dalam satu malam, karir yang dibangun Ji-an selama bertahun-tahun mulai runtuh di depan matanya. Malam itu, Ji-an menghabiskan banyak bir seorang diri. Sang manajer berusaha menghiburnya, tetapi ia sudah terlalu lelah untuk mengatakan apapun. Sementara itu, meski polisi tidak menemukan kesalahan hukum pada Unhan, rasa bersalah di dalam dirinya justru semakin besar. Ia berkali-kali mencoba menemui Dongchi di rumah tahanan, tetapi wanita itu selalu menolak bertemu. Pada malam yang sama, Ji-an pergi ke minimarket untuk membeli bir karena stok di rumah telah habis. Saat sedang duduk sendirian di luar, ia kembali mendengar suara misterius yang pernah didengarnya di rumah sakit. Suara itu dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah yang begitu dalam. Karena penasaran, Ji-an menoleh ke samping dan melihat Unhan sedang duduk sendirian sambil minum bir. Anehnya, bibir Unhan sama sekali tidak bergerak. Meski begitu, suara tersebut terus terdengar jelas di kepala Ji-an. Beberapa detik kemudian terjadi sesuatu yang jauh lebih aneh. Tanpa alasan yang jelas, Ji-an tiba-tiba ikut merasakan seluruh emosi Unhan. Dadanya terasa sesak, tenggorokannya tercekat, dan air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia merasakan penyesalan, rasa bersalah, serta keputusasaan yang selama ini dipendam Unhan.
seolah semuanya adalah emosinya sendiri. Saat itulah Jian akhirnya sadar bahwa ia bukan hanya mendengar suara misterius. Entah bagaimana, kini ia mampu mendengar isi hati sekaligus merasakan emosi orang lain. Keesokan paginya, Jian masih memikirkan kejadian aneh semalam. Ia sulit percaya bahwa dirinya benar-benar bisa mendengar isi hati orang lain. Yang lebih membuatnya bingung, setelah bertahun-tahun hampir tidak pernah menangis, kini ia justru meneteskan air mata karena merasakan kesedihan milik Unhan. Sementara itu, Unhan terbangun di rumah pemilik warung makan langganannya. Rupanya semalam ia pingsan di depan minimarket dan dibawa pulang agar bisa beristirahat. Pemilik warung menceritakan bahwa saat mencoba menghubungi kontak di ponselnya, justru Jian yang mengangkat telepon dan setia menjaga Unhan hingga ia dijemput. Namun Unhan sama sekali tidak menyadari bahwa Jian sebenarnya mampu merasakan emosinya. Di sisi lain, Jian datang ke kantor agensi untuk membahas perpanjangan kontrak. Saat membaca isi kontrak baru, wajahnya langsung berubah. Jika sebelumnya ia menerima pembagian keuntungan sebesar 70%, kini bagiannya dipangkas menjadi hanya 30%. Jian langsung memahami maksud agensinya. Ketika namanya berada di puncak popularitas, mereka bergantung padanya. Namun setelah karirnya hancur karena skandal, mereka justru memanfaatkan keadaan untuk menekannya. Tanpa ragu, Jian merobek kontrak tersebut di depan semua orang. Ia memilih keluar dari agensi dan bertekad membangun kembali karirnya dengan usahanya sendiri. Tak lama kemudian, ibunya menelpon dari Amerika. Meski selama ini Jian berani menghadapi siapapun, hanya ibunya lah yang benar-benar membuatnya gentar. Karena itu, ia memilih mengabaikan panggilan tersebut. Setelah resmi keluar dari agensi, Jian yakin banyak rumah produksi akan segera menghubunginya. Namun kenyataannya jauh berbeda. Seharian penuh, tidak ada satupun tawaran pekerjaan yang datang. Satu-satunya telepon yang ia terima justru berasal dari pengacara properti. Karena penasaran, Jian menghubungi manajernya untuk menanyakan apakah ada perusahaan yang tertarik bekerja sama dengannya. Jawaban sang manajer membuatnya semakin kecewa. Tidak ada satupun. Bahkan ia disarankan menurunkan gengsi dan meminta maaf kepada Pak Kim karena hanya perusahaan itulah yang masih bersedia menerimanya. Namun Jian tetap menolak. Baginya, ia masih mampu bangkit tanpa bergantung kepada siapapun. Tak lama kemudian, Pak Kim mengirim pesan bahwa apartemen Jian akan segera disita sesuai isi kontrak yang telah mereka sepakati. Beruntung, Jian masih memiliki tabungan yang cukup besar. Keesokan harinya, ia langsung membeli sebuah rumah baru secara tunai. Sementara itu, Unhan kembali mendatangi rumah tahanan untuk menemui Dongji. Namun seperti sebelumnya, wanita itu tetap menolak bertemu dengannya. Di hari yang sama, Jian mulai memindahkan barang-barangnya ke rumah yang baru dibeli. Namun, sesampainya di sana, seorang wanita menghentikannya dan mengaku sebagai pengurus rumah tersebut. Wanita itu menjelaskan bahwa rumah tersebut tidak pernah dijual, karena pemiliknya sedang berada di luar negeri. Artinya, agen properti yang menerima uang Jian adalah seorang penipu. Awalnya Jian tidak percaya, dan mengira wanita itu hanya menghalanginya masuk. Namun beberapa saat kemudian, datang beberapa keluarga lain yang juga membawa barang pindahan. Mereka mengaku membeli rumah yang sama dari agen yang sama. Saat itulah Jian sadar bahwa dirinya benar-benar menjadi korban penipuan dan kehilangan uang dalam jumlah besar. Pada malam harinya, Unhan mendatangi kantor polisi untuk menemui seorang polisi yang dulu pernah menjadi pasien terapinya. Ia berharap pria itu bisa membantunya bertemu Dongji. Karena setiap kali datang ke rumah tahanan, permintaannya selalu ditolak. Secara kebetulan, Jian juga berada di kantor polisi untuk melaporkan kasus penipuan yang dialaminya. Wajahnya tampak lelah dengan mata yang masih bengkak karena menangis semalaman. Saat sedang menunggu giliran, seorang wanita diam-diam memotretnya. Jian segera meminta foto itu dihapus, tetapi wanita tersebut menolak. Bahkan beberapa polisi menganggap permintaan Jian terlalu berlebihan karena mengira itu hanya foto biasa. Ucapan itu membuat Jian semakin terpukul. Karirnya hancur, uangnya ditipu, dan kini bahkan tidak ada seorang pun yang membelanya. Ketika wanita itu hendak mengunggah foto tersebut ke media sosial, tiba-tiba seseorang merebut ponselnya. Orang itu adalah Unhan. Dengan tenang, Unhan menjelaskan bahwa memotret seseorang tanpa izin lalu menyebarkannya hingga merugikan orang tersebut dapat melanggar hukum.
Mendengar penjelasan itu, wanita tersebut langsung panik dan buru-buru menghapus fotonya. Setelah keluar dari kantor polisi, Unhan diam-diam mengikuti Jian dari kejauhan untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Tanpa disadari Unhan, seluruh isi pikirannya kembali terdengar jelas oleh Jian. Ia mengetahui bahwa dokter itu benar-benar mengkhawatirkannya dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan apapun. Perhatian sederhana itu perlahan menghangatkan hati Jian. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis bukan karena marah atau putus asa, melainkan karena akhirnya merasakan ketulusan seseorang yang benar-benar peduli padanya.